Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erpi Sulistiwati, NIM 206151113, kelas TBI 4D, Fakultas Adaan Bahasa, UIN Raden Masaid Surakarta. Nah, hari ini saya akan membahas tentang mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, atau permintaan permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau didengar. Nah, dari pembahasan itu, kita akan membahas pengertian surat pribadi, pengertian surat dinas, fungsi dari surat pribadi dan surat dinas, struktur dari surat pribadi dan surat dinas, ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas, dan langkah menyusun surat pribadi dan surat dinas. Tadi kita sudah membahas perbedaan pengertian surat pribadi dan surat dinas. Nah, lanjut kita akan membahas fungsi dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan fungsi dari surat pribadi dan surat dinas itu ada sebagai media komunikasi, sebagai media dokumen, sebagai alat pengingat, sebagai pedoman kerja, dan sebagai wakil instansi dan orientasi. Nah, contoh dari berbagai fungsi surat dinas dan surat pribadi itu kita bisa ambil contohnya itu saat sebagai media komunikasi ya. Sebagai media komunikasi kita mengundang atau memberikan surat kepada pemerintah untuk mengikuti acara peresmian atau acara 17-an dan acara-acara yang resmi. Jadi surat pribadi surat dinas itu bisa dikatakan resmi jika ada pihak 1 dan pihak 2 ada penanggung jawabnya. Lanjut struktur surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi dan surat dinas itu tentu ada kop surat, tanggal surat, nomor surat, perihal surat, lampiran, nama dan alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan nama stempel dan tembusan. Dari berbagai struktur tadi, surat dinas dan surat pribadi tentu harus ada ya, tidak ada yang satu pun ketinggalan. Jika dari beberapa tadi yang tidak ada, berarti belum dikatakan surat pribadi dan surat dinas. Nah, lanjut ciri kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Ciri kebahasaan surat pribadi itu ada pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emotif atau ekspresif. Terus bahasa surat pribadi tidak formal, tetapi tetap santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima. Menggunakan seperti orang bercanda, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Ciri penggunaan bahasa surat dinas ada pilihan kata sapaan bersifat formal dan bahasa ragam yang baku. Yang terakhir yaitu menyusun surat pribadi dan surat dinas. Dalam penulisan surat pribadi tentunya harus menyusun kerangka isi surat pribadi, mengembangkan kerangka isi menjadi sebuah surat menggunakan ragam bahasa yang akrab, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Selanjutnya dalam penulisan surat dinas harus menentukan kepala surat sesuai dengan instansi, lembaga, atau organisasi, mencantumkan tanggal pembuatan surat, nomor surat, perihal, dan alamat tujuan surat, menulis isi surat secara jelas, singkat, lengkap, dan sopan. Cantumkan identitas lengkap dalam pengiriman surat, menggunakan ragam bahasa baku, menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak atau mendengarkan pembahasan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari saya mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.